Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sumarni dengan NIM 444324090 dari kelas 2C. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi oseanografi yaitu tentang lingkungan laut, di mana lingkungan laut ini sangat penting untuk kita pelajari. Selanjutnya kita ke poin-poin yang akan kita bahas, di mana di sini ada 7 poin. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada keanekaragaman hayati, yang ketiga ada ancaman terhadap laut, kemudian yang keempat ada dampak kerusakan laut, yang kelima ada konservasi dan pengelolaan laut, yang keenam ada peran masyarakat, yang ketujuh ada kebijakan dan regulasi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu definisi. Lingkungan laut merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kehidupan di bumi, mencakup ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan laut dalam menurut Sugiana et al. 2023. Ekosistem ini tidak hanya menyediakan habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan manusia melalui jasa lingkungan seperti pengaturan iklim, penyediaan pangan, serta sumber penghidupan bagi jutaan orang yang tinggal di wilayah pesisir seperti kita. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki luas laut sekitar 6,4 juta kilometer. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Selanjutnya kita ke poin yang kedua yaitu keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Indonesia ini dikenal sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia Coral Triangle, yang merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Negara ini memiliki lebih dari 500 jenis karang dan 3.000 spesies ikan serta berbagai spesies langka seperti dugong, penyu hijau, dan hiu paus menurut Samosir et al. 2024. Ekosistem utama yang menopang kehidupan laut di Indonesia diantaranya itu terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Terumbu karang ini berperan sebagai rumah bagi berbagai spesies laut dan pelindung alami garis pantai dari abrasi, di mana terumbu karang ini sangat penting untuk spesies yang ada di laut atau ekosistem yang ada di laut. Lalu hutan mangrove, di mana hutan mangrove ini menjadi tempat pembiakan bagi ikan dan udang serta penyerap karbon yang efektif. Hutan mangrove juga bisa menjadi tembok alami untuk penghalang abrasi atau gelombang besar. Lalu ada padang lamun, di mana padang lamun ini adalah habitat yang paling penting bagi dugong dan penyu, juga berfungsi sebagai penyerap nutrien berlebih. Keanekaragaman ini menjadikan Laut Indonesia sebagai sumber daya yang sangat strategis, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu ancaman terhadap lingkungan laut, di mana aktivitas manusia yang tidak terkendali telah memberikan tekanan besar terhadap keberlanjutan lingkungan laut. Laut Indonesia telah menerima lebih dari 620.000 ton sampah plastik setiap tahunnya, di mana mikroplastik ditemukan tidak hanya di permukaan saja, tetapi juga di dalam tubuh ikan dan garam yang dikonsumsi oleh manusia, menurut Ulfah et al. 2023. Di mana pencemaran ini sangat berbahaya bagi ekosistem yang ada di lautan.
Di sini ada pencemaran limbah industri dan pertambangan. Limbah sangat berbahaya seperti merkuri dari pertambangan emas ilegal yang mencemari sungai yang bermuara ke laut dan berdampak pada ekosistem pesisir. Selain itu juga sekarang banyak sekali tambang nikel di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada perubahan iklim, di mana pemanasan global yang menyebabkan suhu laut meningkat mengakibatkan pemutihan karang dan menurunnya kadar oksigen di laut. Lalu yang ketiga ada overfishing dan penangkapan ikan ilegal, di mana overfishing ini sangat mengancam populasi ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena ikan jika terus-menerus kita tangkap dengan secara berlebihan, maka ikan akan semakin menurun atau semakin berkurang. Selanjutnya kita ke poin yang keempat, yaitu dampak kerusakan lingkungan laut, di mana kerusakan lingkungan laut membawa dampak yang sangat luas dan tidak hanya terdapat ekosistem saja, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi. Di sini ada 3 dampaknya. Yang pertama itu ada kehilangan keanekaragaman hayati, di mana banyak sekali spesies laut yang mengalami penurunan populasi atau terancam punah karena dampak kerusakan laut tersebut. Lalu ada penurunan hasil tangkapan nelayan. Hasil tangkapan ini ikan semakin sulit ditemukan di perairan dangkal sehingga menyebabkan peningkatan biaya operasional dan berkurangnya pendapatan nelayan. Sehingga modal yang dikeluarkan oleh nelayan dengan pendapatan yang mereka dapatkan itu tidak sesuai. Lalu yang ketiga ada ancaman terhadap ketahanan pangan dan ekonomi. Laut ini menjadi sumber protein utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, di mana gangguan terhadap produktivitas laut akan sangat berdampak langsung pada keamanan pangan nasional. Menurut Fikri et al. 2024. Kita ke poin yang kelima, yaitu upaya konservasi laut. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam rangka konservasi laut. Di sini ada 4 upaya yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada kawasan konservasi laut atau KKL. 2023, Indonesia telah menetapkan lebih dari 28 juta hektar kawasan konservasi laut. Tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem penting dan meningkatkan kelimpahan stok ikan. Selanjutnya ada daerah perlindungan laut atau DPL. Skema lokal yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut secara partisipatif. Selanjutnya ada restorasi ekosistem, di mana program rehabilitasi terumbu karang menggunakan teknologi seperti struktur karang buatan dan penanaman mangrove di wilayah pesisir yang kritis. Lalu ada edukasi dan kampanye. Gerakan seperti Gerakan Indonesia Bersih dan kampanye penolakan plastik sekali pakai semakin gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk membuat masyarakat atau mulai dari anak-anak hingga orang dewasa itu sadar bahwa pentingnya upaya konservasi laut ini. Menurut Sofyan et al. 2023. Kita ke poin yang ketujuh, yaitu kebijakan dan regulasi, di mana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk perlindungan lingkungan laut. Di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya ada yang ketiga
Perpres nomor 83 tahun 2018, yaitu tentang penanganan sampah laut. Dan yang keempat ada SDGs, yaitu tentang kehidupan di bawah laut yang menjadi panduan Indonesia dalam menyusun strategi nasional kelautan berkelanjutan. Menurut Muammar dan Musyopa 2024. Selanjutnya untuk penutup, di sini ada tips agar pengelolaan lingkungan laut semakin efektif. Diperlukannya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan laut, lalu ada peningkatan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam konservasi laut, lalu ada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Lalu ada juga pemanfaatan teknologi canggih seperti satelit, drone, dan sistem pemantauan berbasis komunitas untuk pengawasan ekosistem laut. Dan yang terakhir ada edukasi dan pelibatan generasi muda melalui kurikulum lingkungan dan kegiatan konservasi berbasis sekolah dan universitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.